Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Bilal dengan NIM 12470501125. Di sini saya akan menjelaskan simulasi algoritma Borovka untuk minimum spanning tree. Kita akan membahas algoritma Borovka, metode efisien yang digunakan untuk menemukan minimum spanning tree dalam graf, termasuk prinsip dasar, kelebihan, kekurangan, serta aplikasi dunia nyata. Simulasi algoritma Borovka dalam mencari MST. Pahami langkah-langkah dalam simulasi algoritma Borovka untuk MST. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada pengenalan algoritma Borovka. Algoritma ini diciptakan oleh Oktar Borovka pada tahun 1926 untuk mencari MST. Yang kedua ada aplikasi digunakan dalam berbagai bidang seperti jaringan dan optimasi. Yang ketiga ada efisiensi algoritma, sangat efisien untuk graf yang besar dan padat dalam pengolahan data. Yang keempat ada tujuan algoritma. Di sini bertujuan untuk menemukan minimum spanning tree dalam graf berbobot. Yang kelima ada prinsip dasar, menghubungkan komponen terpisah melalui tepi terpendek berulang kali. Yang keenam di sini ada proses iteratif. Proses dilakukan berulang sampai semua komponen terhubung dalam satu pohon. Memahami prinsip dasar algoritma Borovka. Langkah-langkah dalam algoritma Borovka untuk membangun minimum spanning tree. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada inisialisasi komponen terpisah. Pada awalnya, setiap simpul dianggap sebagai komponen terpisah yang berdiri sendiri. Ini adalah langkah pertama dalam proses algoritma. Yang kedua ada menggabungkan komponen. Setelah itu terpendek ditemukan semua komponen yang terhubung melalui tepi tersebut akan digabungkan menjadi satu komponen baru. Efisiensi algoritma. Efisiensi algoritma Borovka dikenal memiliki efisiensi tinggi dalam menghasilkan minimum spanning tree dibandingkan dengan algoritma lainnya. Di sini ada mencari tepi terpendek. Untuk setiap komponen algoritma mencari tepi terpendek yang menghubungkan komponen tersebut dengan komponen lain dalam graf. Pengulangan proses langkah-langkah di atas diulang sampai semua simpul dalam graf tergabung menjadi satu komponen yang utuh, membentuk minimum spanning tree. Menghasilkan minimum spanning tree, proses yang dilakukan oleh algoritma ini menghasilkan minimum spanning tree yang optimal, yang memiliki banyak aplikasi dalam teori graf. Kelebihan dan kekurangan algoritma Borovka. Analisis SWOT dari algoritma Borovka dalam graf teori. SWOT itu kekuatan, efisiensi dalam mengenai graf besar dan padat. Dan W yaitu kelemahan, kompleksitas implementasi yang bisa rumit dibandingkan algoritma lain. Dan O itu peluang, penerapan paralelisme untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan. T ancaman kurang efisien pada graf jarang dengan jumlah tepi yang sedikit. Dan selanjutnya sini ada perbandingan algoritma Borovka, Prim dan Kruskal. Analisis kecepatan paralelisme.
dan kompleksitas implementasi. Di sini ada perbandingannya algoritma Borovka, Prim, dan Kruskal. Jika Borovka kecepatan pada graf padat itu lebih cepat, tapi paralelismenya iya, kompleksitas implementasinya moderat. Dan Prim itu kecepatan pada grafnya itu lebih lambat, paralelismenya itu tidak, kompleksitas implementasinya itu mudah. Jika selanjutnya itu Kruskal, kecepatan pada graf padatnya itu moderat, paralelismenya tidak, kompleksitasnya implementasi sangat mudah. Oke, selanjutnya penggunaan algoritma Borovka di dunia nyata. Menjalani aplikasi praktis dari algoritma Borovka dalam berbagai industri. Di sini ada jaringan telekomunikasi, optimasi jalur, pengurangan latensi, manajemen bandwidth, pengurangan biaya, dan selanjutnya pemrograman jaringan, algoritma routing, peningkatan kinerja, keadaan jaringan, skalabilitas. Dan selanjutnya ada pemrosesan data besar, analisis graf, menemukan hubungan, pengolahan data, pengambilan keputusan. Selanjutnya perkembangan terkini algoritma Borovka, inovasi dan penerapan terbaru dalam algoritma untuk efisiensi lebih baik. Pengembangan algoritma hibrid menggabungkan algoritma Borovka dengan metode lain untuk meningkatkan performa dalam graf yang sangat besar, memfasilitasi pengolahan data yang lebih cepat dan efektif. Penerapan teknik AI, menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk menyesuaikan algoritma dengan karakteristik spesifik dari graf yang dianalisis, meningkatkan akurasi dan efisiensi algoritma secara keseluruhan. Perluasan aplikasi algoritma, inovasi dalam penelitian ini menjanjikan untuk memperluas aplikasi algoritma Borovka di berbagai bidang, termasuk dalam teknologi informasi dan rekayasa. Dan selanjutnya kesimpulan. Di sini kesimpulan dan refleksi tentang algoritma Borovka. Keunggulan dan potensi penerapan algoritma Borovka dalam berbagai bidang. Yang pertama ada algoritma Borovka efektif untuk MST. Algoritma Borovka adalah metode yang sangat efektif untuk menemukan minimum spanning tree, menawarkan pendekatan yang efisien dan mengatasi masalah graf yang kompleks. Yang kedua ada keuntungan dalam efisiensi. Salah satu keuntungan utama dari algoritma ini adalah efisiensi dalam menangani graf padat, menjadikan pilihan unggul dibandingkan metode lain dalam situasi tertentu. Kemampuan paralel yang kuat. Algoritma Borovka ini mendukung pemrosesan paralel, memungkinkan eksekusi yang lebih cepat dalam aplikasi graf besar dan kompleks, sehingga mengoptimalkan waktu komputasi. Yang keempat ada kekurangan dalam implementasi. Walau memiliki banyak keunggulan, algoritma Borovka juga memiliki kekurangan dalam hal kompleksitas implementasi yang memungkinkan membatasi adopsinya di beberapa situasi. Yang terakhir, kelima, potensi penerapan yang luas. Dengan kemajuan dalam penelitian, potensi penerapan algoritma Borovka semakin meluas, termasuk dalam bidang pembelajaran mesin dan optimasi jaringan yang menjanjikan hasil yang baik. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.